Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, sehat semuanya? Alhamdulillah, kalau kalian sehat semuanya, itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita dengan maksimal dan sesuai dengan harapan kita semua. Kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Tetap melalui Dirin CH Official. Like, share, dan subscribe dari kalian demi perkembangan dan kemajuan channel ini. Kita masih membicarakan bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas subbab A, hakikat dan teori kedaulatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas subbab C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita lihat bersama tujuan pembelajaran kali ini. Setelah selesai pembelajaran, diharapkan siswa mampu menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, di dalam pembukaan alinea keempat pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kita ulangi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, di dalam pasal 1 ayat 2 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang berikutnya, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Prinsip yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Prinsip yang keenam atau prinsip yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Lincoln, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law ada 6 macam. Nah, apakah yang dimaksud dengan rule of law? Rule of law dapat diartikan sebagai negara hukum. Syarat dasar yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Syarat dasar yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Dasar yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dasar yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Syarat dasar yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Sehingga pelajaran yang sedang kita bahas bersama ini merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Atau di negara lain juga ada yang menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan istilah civic education. Kalau di Indonesia kan yaitu tadi pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna
Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Dengan kata lain, sumber dari demokrasi Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia ini. Sedangkan asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Ada yang tahu di antara kalian pengertian musyawarah mufakat? Baik, kalau tidak ada yang tahu, kita lihat bersama. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi dengan kata lain, musyawarah mufakat mempunyai arti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Kita lanjutkan pada dasar musyawarah mufakat. Yang pertama, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Dasar yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa juga kepentingan rakyat. Dasar yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dasar musyawarah mufakat yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
Inilah kalimat dasar musyawarah mufakat. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Kalau di negara lain ada kelompok minoritas yang disia-siakan, bahkan hidupnya tidak aman atau tidak nyaman. Tapi kalau di Indonesia, walaupun kelompok minoritas tetap dihargai dan tetap hidup dengan nyaman dan aman. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Penasaran dengan keduanya? Apa yang dimaksud dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas? Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Sekarang mari kita mencoba membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi-demokrasi yang lain yang ada di dunia internasional. Demokrasi Pancasila mempunyai ciri yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakui hak milik perorangan. Ciri yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Ciri yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Ciri yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Di depan tadi sudah kita
bahas dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Yang berikutnya kita lihat ciri demokrasi liberal. Satu, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau yang disebut private enterprise. Dua, keputusan diambil dengan suara terbanyak atau 50% plus 1. Ciri yang ketiga, memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau yang disebut dengan sekuler. Ciri yang keempat, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Berikutnya, ciri demokrasi sosialis. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, mengabaikan kepentingan pribadi. Dua, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Di dalam demokrasi sosialis tidak mengenal adanya agama atau tidak beragama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, yang disebut dengan istilah ateis. Ciri yang keempat, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Inilah perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, sekarang apa peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ada 5 peranan rakyat. Yang pertama, pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, seperti yang ditegaskan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang kedua, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu, ditegaskan di dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD, ditegaskan dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Peranan yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Ditegaskan dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang kelima, tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Inilah peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, kita lihat gambar yang ada di slide yang kalian lihat sekarang ini. Ini adalah gambar tentang kondisi TPS atau tempat pemungutan suara. Di sini ada masyarakat yang menyaksikan, ada panitia, ada tempat tunggu untuk menunggu giliran memberikan hak suaranya, ada bilik suara. Ini salah satu peserta atau masyarakat yang akan memberikan suaranya di dalam bilik, sehingga ketika memilih atau mencoblos tidak ada yang tahu. Nah, ini di dalam bilik. Nah, ini ada kotak suara. Nah, ini semua dibuat untuk melaksanakan asas-asas di dalam pemilu, yang mana asas pemilu yang biasa disingkat dengan Luber dan Jurdil. Baiklah, kita lihat satu persatu. Asas yang pertama yaitu langsung. Apakah yang dimaksud dengan langsung? Bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Asas yang kedua umum, bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Asas yang ketiga, bebas, memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas yang keempat yaitu rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Asas yang kelima,
yaitu jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang terakhir yaitu adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan, seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah untuk pembahasan bab 3 subbab B. Sudah kita bahas bersama, mudah-mudahan bisa kalian terima dengan mudah dan bisa kalian ingat dengan tidak mudah terlupakan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.